tapi pendidikan ruhiyah kita, madrasah ruhiyah kita berikhlas. Walaupun fisik kalian sudah saya serahkan kepada kedua orang tua kalian, tapi ruh kita masih terus akan berada dalam satu kebenaran, yakni dalam ikatan tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia berikan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tadi dibacakan oleh Bang Haris, sekarang dari di luar dapat Ustaz Haris. Nah, ya, karena dulu rasanya seperti itu ya. Nah, itu namanya berkembang sesuai dengan mutu kita, berjasa, berkembang, dan mandiri. Nah, ini penting. Ya, datang dengan adiknya Fajar, satu yang belum datang Putri. Ada kan? Ada tak? Bawa ke sini. Kalau bisa. Saya dari mana? Baru ada Oki, ada Aris, ada Fajar sudah tanya di situ rumah itu. Ustaz itu yang Pak Ustaz bawa itu ada di mana sekarang? Sudah jadi orang Pak. Ya, Aris lagi. Saya dari Putri. Fajar Putri. Saya insya Allah masih ingat semua. Tidak ada yang saya lupa. Walaupun banyak lupa saya, karena tidak ada orang tua lupa sama anak lupa orang tua banyak. Benar. Orang tua lupa sama anak nggak ada. Banyak. Ada guru lupa sama santri nggak ada. Tapi santri lupa sama guru banyak. Saya tidak berharap kalian termasuk dari yang lupa, tapi termasuk dari yang ingat. Mari kita bersama-sama bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا kekaitan kasih sayang kepada kita dunia hingga di akhirat. Dunia kita dapat bagian dari rahmat yang satu Allah bagikan kepada semua makhluk yang ada di muka bumi, muslim ataupun non-muslim, beriman atau tidak beriman, itu semuanya dapat yang satu rahmat itu. Allah menciptakan 100 rahmat, satu rahmat dibagikan di dunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki di dunia ini, siapapun tanpa pandang bulu. Nanti terakhir 99 rahmat khusus dibagikan oleh Allah kepada hamba-hamba beriman. Mudah-mudahan kita semua dapat. Pada hari sekalian seperti Allah, ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan dalam forum silaturahmi ini. Yang kita berjumpa, kita resmikan hanya dengan forsada. Forum silaturahmi santri dan alumni baik amanah. Karena ada juga santri yang tidak selesai karena satu hal, tetap boleh bergabung dalam forum ini. Ya, karena bagi kami tidak ada bekas santri. Santri sampai kapanpun tetap di santri selama memiliki kriteria yang akan saya sampaikan. Santri terdiri dari sin, nun, ta,
ro, ya. Pertama apa? Si. Kedua, nun. Ketiga, a. Keempat, ro. Kelima, ya. Santai sarikun ilal akhirah. Pastikan bahwa kalian semuanya tidak ada perubahan dari awal pondok sampai sekarang. Walaupun sudah di luar pondok di tengah masyarakat, pastikan kalian hanya mencari kebahagiaan di akhirat. Kenapa? Karena siapa yang mencari kebahagiaan di akhirat, Allah akan kasihkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tapi siapa yang hanya mencari kebahagiaan dunia, Allah hanya kasih kebahagiaan di dunia, tapi tidak akan pernah dikasih nanti bahagia di akhirat. Ini bukan saya bicara, bukan nasihat saya, tapi ini nasihat Allah. Apa kata Allah dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 18 sampai ayat 19? Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, kami segerakan dunia itu bagi siapa yang menghendakinya. Tsumma ja'alna lahu jahannam, kemudian kami akan jadikan untuknya api neraka. Yaslaha, yang membakarnya, madhmuman, madhura, dalam keadaan tercela dan terusir dari surga. Perhatikan baik-baik. Waman arada al-akhirah, dan siapa yang menginginkan akhirat, wa sa'alaha sa'yuha, dan dia berusaha dengan sekuat tenaga, wa huwa mu'min, dia yakin kepada Allah, dia beriman kepada Allah, fa ulaika kana sa'yuhum masyhura, maka usaha-usahanya itu akan disyukuri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya anak-anakku sekalian, kalau setelah kalian keluar dari pondok ternyata kok susah amat ya, kok begini ya, mungkin salah niat, hidup salah nih niat, niatnya cari dunia melulu, sehingga dunia yang dikejar itu seperti mengejar bayangan. Kamu mengejar bayangan, coba bayangan dikejar itu sudah tidak mana, nggak bisa, terus ikutnya. Bagaimana cara dibalikin itu bayangan? Jadi taruh di belakang bayangan, kita maju ke depan mencari akhirat, maka bayangan itu akan ikut kita. Bayangan tadi itu adalah dunia, maka bersihkan hatimu dari keinginan dunia secuil pun. Kalau kau ingin bahagia, tidak akan pernah bahagia siapa yang ada dalam hatinya secuil keinginan duniawi, karena dunia itu hina sesuai dengan namanya. Dunia dari itu hina, dana dekat kehancuran, sebenarnya dunia akan hancur. Maka perhatikan baik-baik. Bukan berarti setelah ini kita wafat semuanya kamu kerja, jangan. Saya mau berhenti jangan. Oh, istri mau dikasih apa? Ya, anak-anak terus bekal nikahnya apa nanti? Tetap cari dunia, tapi jangan taruh di hati dunia itu. Taruh di tangan. Coba kalau begini kamu ditaruh di dalam hati, mukanya membelek dulu kan? Dan taruh di bank, kan? Bikin transfer pada ini, buat cara berusaha, jangan usah pikir. Ya, yakin ya, apa yang sudah dikeluarkan itu 10.000, 30.000, 35.000 berkecil ya. Nanti, insya Allah, nanti paling kecil 35 juta, kecil bagikan 25 juta, kecil. Betul, yakin dan yakin. Wa mu'min. Perhatikan, wa mu'min. Ini dulu, waktu jadi santri, mimpi berangkat ke luar negeri. Kami mimpi, kalau istri nggak mimpi nyata, karena beliau keturunan orang kaya. Kalau Abi ini keturunan guru ngaji di Langgar, ya. Dan ayah Abi dulu kan pegawai dek itu, ya, pegawai dek itu, tapi guru ngaji. Kakek Abi juga dari sumur, ngaji. Ya, rasanya kok nggak mungkin, tapi kata Pak Kiai, wah mukmin, yakin. Tulis nak, waktu ini pernah ini autobiografi, mau kemana kamu? Mau ke Mesir Pak Kiai.
tulis. Kata teman saya, Bek, ngapain kau muslim, emang ada duit ya? Saya bilang, mukmin. Mukmin, saya yakin. Setelah lulus, saya kunci satu, taat sama Pak Kiai. Yang namanya di pondok, nggak betah. Saya dulu nggak betah. Saya dulu minta pulang. Itu Pak, kalau kamu taat sama dulu, ada keistimewaan. Saya taati. Kemudian setelah lulus, kamu berkata sih, bagaimana dia Pak Kiai? Kamu yakin nggak? Yakin. Sebagaimana nasihat Pak Kiai. Ya sudah, kemudian kamu isi berbahagia. Berapa? 7 tahun di sana. Dan di akhir sebelum pulang, setahun sebelum pulang, ketemu dengan belahan jiwa itu di sebelah kiri. Saya nggak nyari, Allah kasih. Allah hidupkan kita dalam hubungan cinta karena Allah. Maka saya ingin menegaskan satu bisa. Pertama, salikun ilal nur apa namanya? Naibul masyarakat. Ingat, para alumni ini adalah wakilnya para ulama, wakilnya abi dan umi, wakilnya para kiai. Ingat baik-baik. Kalau di pundak kalinya adalah saya khalifahnya ulama, saya khalifahnya para kiai, saya khalifahnya abi. Perhatikan baik-baik. Apa yang harus kalian lakukan? Jangan melakukan dengan rendahan-rendahan. Lakukan yang yang tinggi, cita-cita tinggi. Nah, ketika melakukan sesuatu yang tinggi, derajatnya yang tinggi. Jangan cari yang sifat, yang rendah-rendah. Jangan cari yang rendah-rendah. Paham ya? Cari yang tinggi-tinggi. Tapi jangan tinggi diri, ya. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan rakus. Cari derajat yang tinggi di hadapan Allah. Masih ingat gak? Apa itu? Baiknya kun rajulan ridhuhu fisma wa hammatu himmatihi fistamaya. Nah, saya musiknya, siapa musiknya? Yang tidak ingat berarti di awal-awal menurutnya. Jadi ingat ini. Ya? Nah, ada itu namanya ulumul himmah. Ya, ulumul himmah, cita-cita tinggi. Ya, jangan pernah kalian cita-cita rendah, jauh tinggi. Ya, mau jadi bos tinggi sekalian. Ya, tapi jangan tinggi, jangan sombong. Dan naibul masyarakat. Yang ketiga, tak. Ini penting ini. Tarikun anil ma'asum. Pastikan tinggalkan maksiat. Di luar itu kalian bebas, nggak ada lagi abi, nggak ngecek lagi ke kamar kalian, ya, nggak ngecek lagi yang selesai pengabdian, nggak ngecek lagi. HP kalian pun nggak saya cek. Dan pengabdian pertama aja, yang kedua nggak pakai HP, pengabdian kedua pakai HP, saya cek lagi. Al-ukhti, apakah ukhti? Kan? Ketahuan. Sekarang udah di rumah, mau saya cek, nggak bisa. Belum masuk rumah aja, ibu gimana? Kamu sudah cuma saya. Maka siapa yang menjadi warning setelah keluar dari pondok? Hati dan Tuhan. Santri salikun ilal akhirah, nabibun anil masyayikh, tarikun anil ma'asi. Tak. Kemudian raghibun fil khairat. Pastikan kamu terus ingin berbuat baik. Buang ingin berbuat buruk itu. Buang ingin berbuat buang yang jauh. Ganti dengan raghibun fil khairat. Senang, raghibah fi itu kan senang berbuat baik, senang mencari silaturahmi, senang menasihati Allah, senang mendidik anak, senang membesarkan anak, senang melayani suami, senang mendidik dan membimbing sabar terhadap istri dan seterusnya. Itu senang berbuat baik. Raghibun fil khairat. Yang terakhir, yarju as-salamata fid dini wad dunya wal
wal akhirah. Senang berbuat kebaikan, kemudian berharap selamat di dalam agama, di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, maka jangan sampai pudar kesantrian kita walaupun sudah menjadi alumni. Jangan pernah pudar, jangan pernah pudar, dan jangan seperti kacang yang lupa kulitnya. Saya kalau resah, saya kalau bisa, saya datang ke pondok saya. Saya katakan, sanad kita ini, sanad baik al-hadis ini bukan sanad yang sembarangan. Catat. Sanad kita baik al-hadis satu ke pondok pesantren Al-Amin, dua ke pondok pesantren Darul Rahman, LSI alumni Darul Rahman. Ya. Kemudian Darul Rahman dan Al-Amin itu kemana? Ke Gontor. Karena Kiai Syukuran Makmum itu sanadnya ke Gontor. Kemudian Amin Kiai Haji Ijan Jawari untuk Jawari itu sanadnya ke Gontor. Gontor sanadnya kemana? Sumatera Tawalid. Sumatera Tawalid sanadnya kemana? Ke Ummul Qura, Jami'ah Islamiyah, kemudian ke Al-Azhar, Al-Zaituniyah dan seluruh lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di Timur Tengah. Sanad kita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kalian keluar, adiknya sanad ilmu Muhammad kemana? Jelaskan. Saya belajar di pondok pesantren TMI Baik Al-Ahmad di Musa Pratama TGSI. Guru saya belajar ke pondok pesantren dan pondok pesantren Darul Rahman. Kemudian Kiai Al-Amin dan Kiai Darul Rahman ini belajar kepada Gontor. Gontor Kiai Zakat, Kiai Zarkasi, Imam Zarkasi dan ada tiga ya, Mufti Hasan Sahal, kemudian Abdullah Manani. Nah, beliau-beliau belajar dari Sumatera Tawalid. Kata itu, dan jangan main-main, jaga sanad ini. Jaga di pundak kalian ada amanah yang besar bahwa kalian naibul masyayikh, kalian adalah wakilnya para masyayikh, para kiai, para guru. Jangan kalian merendahkan diri kalian karena kalian diangkat derajatnya melalui pondok ini. Ya, bisa dipahami ya? Itu alurnya. Dia kalau nanya, kalau ada yang meremehkan kalian, kamu nggak sesuai sanadnya, jelaskan itu sanadnya. Ya, dijelaskan. Yang Al-Hanan ke Al-Amin dan Rahman. Al-Amin dan Rahman. Al-Amin dan Rahman satu muara ke Gontor. Gontor ke Sumatera Tawalid. Sumatera Tawalid ke jamiah-jamiah yang ada di Makkah Madinah dan di Al-Azhar dan di Tunis, di Maroko. Ya. Dan seterusnya. Maka insya Allah nanti alumni kita ini tidak ada kemungkinan akan ada yang belajar di Al-Azhar. Ya. Anak saya Suad belajar di sana. Ya. Nanti insya Allah disusul dengan alumni yang lain, insya Allah. Ya. Dan insya Allah dapat kemudahan. Walaupun saya dari awal kalian muda saya katakan jangan cari ijazah, biarkan ijazah itu akan mengikut ilmu kalian, tapi carikan ilmu, jangan dirubah nih, jangan dirubah. Tidak mungkin kalian cari ijazah mendapat ilmu, enggak. Kalian pastikan cari ilmu, ijazah pasti ikut. Seperti kalian mencari akhirat, dunia pasti ikut. Mencari dunia, akhirat nggak akan ikut. Sama itu. Ini bukan al-qiyas al-fariqat, bukan. Ini beda. Kalian cari ilmu, ijazah pasti ikut. Kalian cari ijazah, ilmu nggak akan ikut. Catat baik-baik. Jangan sampai ada yang buat fitnah-fitnah di luar. Ya. Dan bersamaan dengan itu pula, pondok kita ini alhamdulillah sudah mendapatkan legalitas dari Kemenak. Dimulai, nah, tahun ini Abdul ijazah dari periodenya tidak ya, dapat saja
Nah itu ting-tingnya sama abang-abang apa? Abang Subhi juga ya, sama abang-abang yang lain. Dan timnya sampai sakit-sakit ya. Dia bawa tuh. Ada ke Bandung, ada tim MS-nya tuh. Nah, tim MS-nya. Jadi kalian misalnya nanti anak kalian ke sini, tapi saya berharap tetap mencari ilmu yang jadi jasa. Dari ilmu yang jadi jasa. Maka kali ini kita ini bisa kuliah di universitas negeri di Indonesia dan di universitas negeri di Timur Tengah, bahkan di universitas di Eropa. Catatannya apa? Harus punya kemampuan akal, harus punya nilai yang di atas rata-rata. Makanya ini nanti dibantu sama alumni-alumni, kontribusi apa yang bisa kalian berikan dalam hal meningkatkan kualitas dan mutu itu. Maka dari itu, siapa saja yang dimaksud alumni dan keluarga besar, Forsabani dan Forsabat Sobah pagi. Yang saya fokuskan, tolong para alumni jangan biasa tidur pagi. Nah, kalau kalian mau berkah, ini yang sudah menjadi istrinya alumni kita, kalau masih tidur pagi boleh telepon saya. Ini semua masih tidur pagi. Jangan tidur pagi. Karena tidur pagi itu kita akan dapat penderitaan, larang, jauh dari keberkahan. Jangan tidur pagi. Orang Yahudi itu tahu rahasianya. Mereka jam 3 udah bangun. Ngapain? Mereka yang dipikirkan duniawi. Tapi kita kan diperintahkan tuh bangun urus akhirat. Makanya berat setan apa demi kita itu setan itu. Iya, kalau sudah bangun jam 3, masih ada jam 4. Bangun jam 4, masih ada jam 5. Bangun jam 5, masih ada besok lagi. Ya, sehingga tidur waktu bagaimana? Forsabani, saya terinspirasi dari kalian fokuslah para alumni, jangan sampai tidak bergerak di waktu pagi. Bergeraklah kalau mau sukses. Karena Nabi Yunus sama Umi saling bangun jam 2, jam 3 saling bangun di tahajud. Kalau Nabi Yunus bangunnya di tahajud. Nah, itulah pertolongan Allah. Gantian. Karena saya minta itu ini sedikit airnya. Oh nanti pada enggak. Gini, ya, karena ada hadisnya. Masa hadis nggak mau diamalkan? Sama ayat hadis. Ya, dan Forsaba itu bukan saja forum silaturahmi, tapi ada maksud agar para alumni dan santri-santri yang pernah membawa di pondok ini jangan sampai tidak meninggalkan tidur di waktu subuh. Jangan tinggalkan. Apa? Jangan apa? Jangan sampai tidur. Jangan sampai tidur di waktu subuh. Tinggalkan tidur di waktu subuh. Itu namanya ailulah setelah subuh, hailulah setelah asar. Ya, kalau tidur setelah subuh kamu jauh dari keberkahan. Kalau tidur setelah asar pasti ada penyakit di dalam hati, di dalam sistem kekebalan tubuh kamu yang rusak karena tidur setelah asar. Tidur itu kapan? Qailulah. Ingat, bukan kaisurah. Qailulah. Qailulah itu sedikit tidur di waktu duha atau antara duhur dengan asar. Qailulah itu 5 menit, 10 menit, 15 menit, paling lama setengah jam. Sampai 2 jam itu dulu. Ya, nam bisa al-ashrah, al-hadiyah ashrah, al-thaniyah ashrah, al-wahidah, al-thaniyah, al-thalithah. 6 jam. Terus ngapain itu? Bukan kerabat wafati, ayo benar tuh. Ya, tapi jangan sampai banyak tidur di waktu siang. Ya, jangan tidur kecuali qailulah dan sedikit tidur di waktu malam. Siapa saja anggota Forsaba ini? Mereka yang lulus dari Bait Al-Hanan atau tidak lulus tapi punya komitmen dengan pondok, punya loyalitas yang tinggi terhadap pondok, termasuk juga suami dan anak-anaknya. Ini hari ini ada yang datang suaminya Rasadanya. Itu juga termasuk alumni, termasuk keluarga besar Forsaba.
Jangan segan-segan bangun silaturahmi. Nanti ketemu di mana di sana, saling sapa. Nanti ketemu di umroh, ya kan? Ketemu di haji, saling sapa. Ya, bahwa kita ini keluarga besar, baik anak. Begitu juga yang suami istrinya bukan alumni petahana, dia termasuk forum Forsara ini, bagian dari keluarga besar kita petahana. Ya, istrinya Bang Oki, istrinya Bang Subhi, istrinya Bang Haris, Bang Budi, siapa lagi? Bang Heri, istrinya Rosid istrinya Bang Hafid, ya. Istrinya Bang Rosid, ini belum datang ke saya nih istrinya. Ya, oh di sini. Datang ke sana. Istrinya Bang Gilan. Bang Gilan. Bang Gilan belum nikah. Suaminya. Katanya sudah siap-siap kemarin. Ya. Kemudian berikutnya. Suaminya Kamaya. Suaminya Kamaya ikut hadir. Nanti insya Allah kita hadir semuanya. Jangan sampai usah. Saya kan suami saya bukan alumni, bukan. Ketika suami alumni Al-Hanan, maka istri juga alumni. Ketika istrinya alumni Al-Hanan, suami juga alumni Al-Hanan. Jangan dipisahkan. Karena suami istri bila sudah terikat dengan ikatan mitsaqan ghalidha, dia sudah menjadi satu jiwa. Ya, dan harus sejiwa juga dengan pondok kita. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang sudah menikah, ya, bangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang laki belajar terus menjadi pemimpin yang baik, karena perempuan tanpa laki-laki dia tak berdaya. Walaupun perempuan ini alumni pesantren bertahun-tahun dulu, tapi kalau suami tidak berperan menjadi pemimpin, maka tidak akan kelihatan ini kesantriannya. Yang butuh pemimpin. Pemimpin itu adalah laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Baru kemudian fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan bersyukurlah kalau Allah takdirkan dua-duanya sama-sama santri atau salah satunya santri. Nah, ini penting. Jangan sampai sudah menikah tapi tidak lagi mengilmui. Nah, saya sampai sekarang masih mengilmui sama istri tentang pengajian tentang keluarga, tentang keluarga. Nah, tapi juga belajar tentang ilmu wujudan, ilmu tentang kelaki-lakian. Maksudnya laki-lakian ya, bukan keperkasaan. Kalau keperkasaan di Pangkalan tinggal beli obat perkasaan, itu kalau perkasa, ya kan? Tapi kalau ilmu wujudan, ilmu kelaki-lakian, nah itu ada dalam Al-Quran. Ya, minimal kalian mengkaji sama istri surat An-Nur, ya, surat Al-Ma'idah, ya, surat An-Nisa, nanti dikaji beberapa Al-Ahzab dan sebagainya. Nah itu harus diulang lagi agar kita ini terus nyantri, walaupun beda tempat, fisiknya sudah di mana, tapi ilmunya, otaknya, ruhnya, jiwanya masih jiwa penuntut diri. Jadi penting. Nah, yang belum menikah, misal kalau tadi yang sudah menikah, yang belum menikah, mohon perhatikan. Yang belum menikah tolong diperhatikan, hindari berpacaran sebelum menikah. Yang benar adalah berpacaran setelah menikah. Saya sengaja ini sitarnya pendek. Ini pendek. Nah, kami alumni yang kanan mau alumni yang perempuan, izin baik-baik. Izin baik-baik, jangan lewat pasang. Nah, hai tolong dijaga. Saya dulu senang Bang Udin, Bang Subhi, kan datang, ini saya cocok sama ini, ntar kemudian, sudah maju, sudah, nah gitu.
Tapi kamu hai-hayan sebelumnya enggak gitu. Nah, sudah bagus. Lebih baik pacaran setelah nikah. Pacaran setelah nikah nikmat. Asal pacaran sama istri sendiri. Nah, kalau sama orang lain itu masih selingkuh. Seningan nikah keluarga utuh aja. Ya, hati-hati itu. Nah, ini yang sudah nikah pada ketawa-ketawa ya. Sajidin paling kenceng apa tuh? Ada media. Nah, itu penting ya. Tolong diperhatikan, saya minta banget ini. Jangan bikin malu. Nanti ada yang bilang, ini murid Abi ya. Maksudnya Pak, ini kayaknya lu waktu saya ke pondok saya ngeliat ini. Iya Pak benar. Dia coba dia postingannya dia sama perempuan. Ini perempuan siapa nih? Allah Akbar. Maksud saya. Malu. Jangan bikin ayah malu. Jangan bikin ayahmu malu. Mendidikmu bertahun-tahun di pondok ini, lalu kamu keluar pondok dan kamu tidak menjaga nilainya di pondok. Kamu sudah waktunya menikah. Kalau kamu tidak mampu datang ke pondok itu. Tapi jangan kalian main-main dengan hal Rasul. Yang malu bukan kamu, bukan ayah ibumu, tapi yang malu yang bertahun-tahun mendidikmu. Jangan kalian menyerang Abi dan Umimu dengan oli yang panas. Siramlah Abi dan Umimu dengan air yang menyejukkan. Kalau kalian menyerang kami yang di pondok dengan oli yang panas, itu akan berbekas. Tahu oli kan? Itu akan berbekas. Jangan. Saya di sini, saya minta bantu di. Saya senang sama si Bulan. Bisa? Siap. Kamu? Siap. Saya datang. Seandainya orang tua tidak ada, tidak mungkin, tidak berani untuk datang. Nanti saya datang. Tapi jangan kita melihat sesuatu yang melanggar syariat dan itu akan mengalir. Jangan hadirkan api yang membara, tapi hadirkan air yang menyejukkan. Kami inginkan menjadi perayu, menjadi penyejuk hati buat diri kalian, keluarga kalian. Hapus semua postingan-postingan kalau itu belum menjadi istri kalian. Tapi bila sudah menjadi istri kalian, yang wajar-wajar saja. Lebih baik posting di hadapan Allah lebih enak. Kemudian postinglah kemesraanmu di hadapan Allah. Insya Allah Allah akan jaga kalian sampai di surga. Yang lebih penting adalah bagaimana kalian terus terjaga kebaikannya di hadapan Allah dan anak-anakmu kelak menjadi generasi penerus yang lebih hebat lagi dari kalian. Karena ukuran orang tua yang sukses, anaknya lebih hebat lagi dari orang tuanya. Ya, saya katakan ukuran orang tua itu sukses, ukuran guru itu sukses bila anak-anak dan murid-muridnya lebih hebat. Paham? Tolong dicatat. Begitu. Kemudian terus belajar dan jangan pernah merasa cukup dengan apa yang didapat dari pondok. Terus belajar. Kalau perlu nanti bikin apa namanya? Ini Bang Hafid ini punya pengalaman. Ya. Makanya Bang Hafid ini juga bagian dari bersama. Jangan dikeluarkan dari bersama. Ya Bang Hafid ini juga ketua ranting Ambutan Lili Iqbal, Ikatan Keluarga Besar Al-Amin. Ya betul. Nah, ranting apa siapa? Rantingnya. Ranting ya. Itu kegiatan sebulan berjalan. Ngaji, yasin, kemudian ngaji kitab. Saya pernah ikut sekali di Madura dan dilaksanakan di Al-Qum waktu itu di Madura. Dan tidak menutup kemungkinan nanti
kita melaksanakan di Sukabumi di pondok kita yang kedua. Nah, di Sukabumi sudah terbentang sekitar 5-7 hektar tanah, udah kita bikin jembatannya, nanti ramainya di sana, insya Allah. Ya, di sana kalian punya mimpi apa? Ayo silahkan bermimpi bersama. Di sana ada tanah kosong. Sekarang ditanam sayuran-sayuran sehingga nanti kita makan dari sayur sendiri, atau bahkan nanti ada di antara kalian yang ingin menjadi pemasok, ayo, siapa takut? Saya akan memasok ke ini, ayo. Ya, kita bikin ketahanan pangan, ketahanan pangan penting. Ya, kalau beli di pondok lebih murah, kenapa beli yang mahal? Benar tidak? Ya? Ini yang ingin saya kuatkan untuk kalian semuanya. Bangunlah mencari, jangan berhenti belajar. Ya. Jangan pernah merasa cukup berapa yang didapat dari pondok. Tentunya adab dan ilmu dijaga dan dipertahankan. Yang kedua, tadi poin pertama. Yang kedua, bangun jejaring alumni yang kuat untuk kemaslahatan bersama, kemaslahatan diri, keluarga, pondok, tanah air dan dunia. Ya, saya tanya, kalian mau umroh? Gampang. Jangan kalian berpikir dari mana duitnya. Jangan. Dulu kalian berpikir seperti itu, salah ternyata. Cara berpikir bagaimana? Saya ingin mantap, Allah kuatkan dan kasih saya rezeki. Contohnya bagaimana? Alumni punya sejarah di mana masing-masing di sana mau memberangkatkan, bisa. Kalau satu alumni bawa 10 orang, berarti 4 alumni saja sudah satu bus. 4 alumni satu bus. Nanti saya bimbing, kalian jadi pembimbingnya. Berangkat ke sana. Sangat mudah karena Allah berikan kemudahan itu kepada kita. Syaratnya apa? Bangun jejaring, ya, bangun network, bangun kekuatan untuk saling bersama mewujudkan jaringan-jaringan yang bisa mensejahterakan kalian semua. Ini penting, ya. Harus ada kekuatan ekonomi yang dibangun bersama. Nanti ketua bersama ini kalau dipikirkan ketua bersama boleh kumpul di mana, tidak perlu saya datang, bangun nanti kebijakannya apa, ya, regulasi seperti apa, nanti dimusyawarahkan bersama. Yang jelas, ya, standarnya adalah untuk kemaslahatan diri, keluarga, pondok, tanah air dan dunia. Nanti kita ada kita memberangkatkan 1 kontainer ke Gaza untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Atau paling tidak misalnya ada korban banjir di mana, di Ambon misalnya kan, atau di Palu, Porsaba membawa 1, 2, 3 sampai ratusan truk misalnya ke sana. Itu berarti kita berkiprah, kita berbuat sesuatu. Jangan berbuat hanya yang kecil-kecil saja, kita berbuat yang besar ini agar nanti kita mendapatkan kemuliaan dan kebesaran di sisi Allah Subhanahu. Saya juga punya usulan untuk para alumni ini, one product. Ya, apa produknya? Di sini mereka itu sudah punya produk keripik, ya, keripik singkong. Nah, itu nanti silahkan gabung dengan UMKM di daerah masing-masing. Kalau tidak tahu caranya, nanti berkabar. Pokoknya jangan berhenti bergerak. Al-harakah barokah. Ya, saya bermimpi masing-masing alumni, one product. Ya. Kalau belum ada one product yang bisa diproduk sendiri, kerjasama dulu. Pondok ini bukan tidak mau memproduksi air, saya sudah bilang lagi, tapi saya minta azan kepada guru saya. Ya, saya nggak tahu nanti kalau Bapak Rahman ada berat apa, kita bawa sini. Ya, ini yang belum saya kenal dari istri untuk datang ke guru beliau. Oke, ini syukur Bapak. Kami insya Allah bisa menambahkan untuk jalan sebelum memberikan
kita bisa ke sana. Dan sehingga semakin kuat jaringan sanad kita. Ya. Maka untuk uang alumni produk ini saya serius minta kepada kalian berpikirlah, karena ingat kita ini lemah karena kita tidak punya pegangan secara agama kita punya, tapi pegangan secara dunia kita nggak punya. Benar-benar kalau mau kuat karena situasi ekonomi. Kenapa sekarang saudara kita di Palestina itu begitu sengsara? Ya? Kenapa kekuatan ekonomi dipegang oleh mereka? Kita harus punya kekuatan. Kita mulai dulu dari alumni. Siapa di antara kalian punya produk? Ayo saya ini. Oh iya, saya minta nih satu kontainer kirim ke sini. Nah, ya. Kalau nggak saudara satu kardus dulu kan? Ya, mereka satu kardus dulu kok otomatis. Tapi saya bayar. Business is business. Jangan bayar nanti pikirannya, jangan. Kamu mau makan apa? Ya, kalau mau suka kok bisnis. Nanti kita tanya ya, nanti bisa kerjasama dengan biro alumni. Bapak kita ada biro alumni. Ya, nanti punya produk apa? Nanti sekarang ada produk apa yang dimiliki oleh alumni kita di Bekasi apa, di Sukabumi apa, ya. Halil mana Halilnya? Halil mana? Mana? Apa produknya nih? Hah? Ya. Ya. Domba Garut. Domba Garut. Oh. Ya. Nanti kita mau ngirim domba Garut berapa harganya? Masuk harganya, ayo. Nah, ini ya. Kita lebih mendahulukan ya dari kawan-kawan sehingga terjadi nanti jaringan-jaringan yang saling menguatkan. Nah, dari sini itu yang kedua. Yang ketiga, sebelum terakhir, yang keempat dan doa. Yang ketiga adalah kiprah apa yang ingin kalian berikan kepada pondok dan masyarakat. Semakin kalian berpikir untuk berkiprah pada pondok kalian, maka semakin terbuka kiprah kalian untuk masyarakat. Ya. Semakin kalian memikirkan dan mewujudkan, merealisasikan kiprah apa yang akan kalian berikan kepada pondok, maka Allah akan buka kiprah apa yang akan kalian tinggalkan di tengah-tengah masyarakat. Itu sudah sunnatullah, ya, sunnatullah. Karena berkiprah kepada pondok itu adalah bagian dari hikmah kita, di mana dengan itu kita akan mendapat keberkahan ilmu, ya. Maka secara bersamaan Allah akan buka keran-keran apa yang bisa kalian kiprahkan di tengah-tengah masyarakat. Maka apa yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad Maliki, sabatul ilmi bil mudzakar. Ulang-ulang, di pondok kan ulang-ulang terus dia kan, jam 8 sampai jam 9:30 ya, sampai ada kantor-kantor dan sebagainya kan. Itu namanya ya sabatul bil mudzakar. Kemudian yang kedua, wa barakatuhu bil hikmah. Keberkahan ilmu itu dengan berhikmah. Wa nafuhu, dan kemanfaatan ilmu itu biridha syaikhi, dengan keridhaan guru. Ya, banyak kadang ada alumni yang mau ngajar tak bisa, tak keluar, tapi jadi bersabar tapi tak keluar. Kenapa? Jadi membisu. Kenapa jadi terburu kaku? Bisa jadi ada keridhaan yang masih tersisa. Maka kepada kalian membangun ikatan batin dengan pondok, dengan guru, ya. Mau kemana bang? Maka pikirkan dan lahirkan solusi dalam 4 hal ini. Maksudnya mau ikut di foto. Pikirkan, ya, pikirkan dan lahirkan solusi
pada 4 hal ini. Apa saja? Yang pertama, dakwah. Anak-anakku jangan berhenti berdakwah. Sederhana contohnya, di sekitarmu itu banyak sampah yang berserakan, bersihkan, itu dakwah. Ya, kalau kalian ingin menjadi hamba yang berperadaban, akan diangkat derajat kalian secara internasional. Ikuti apa yang dilakukan oleh masyarakat internasional ini. Dakwahnya mereka dari sederhana, kebersihan. Jangan membuang sampah sembarangan. Sampah itu ternyata banyak macamnya. Dan saya sudah buktikan. Sampah yang pertama, sampah yang tak berguna. Ya, ada yang plastik kecil-kecil nggak bisa dijual. Sampah yang kedua adalah sampah yang bermanfaat, yang bisa didaur ulang. Ya? Sampah yang ketiga adalah sampah yang berharga, ada harganya. Ya? Saya sampai sekarang masih pengen begitu. Ada kuburan yang besar atau gini, berapa harganya saya beli. Saya minta, saya beli. Bus berani yang besar, yang 5 kilo, ya, bawa ke sini, saya ke sini. Buat apa? Buat alat peraga pendidikan ekonomi. Nanti saya bersyukuran itu kalau saya ini anak-anak nilai, tolong bawa ke sini, jangan kamu keliling ini, nanti akan ikut. Murah orang nempel. Paku ya, paku, usia, usia kan kayak gitu. Betul begitu betul. Nanti Rosid yang akan nampung. Ya kan? Rosid Sudah merdeka. ya kan lumayan itu, lumayan di daerah Jakarta Utara, di Catur itu. Dia kerjanya cuma taat sama guru, kata gurunya. Kamu jalan ya, jalan kemana pagi? Bawa misi berani, bawa gimana? Terus ngapain pagi? Jalan aja, datang paku. Ada pakunya nggak? Ambil pakunya, kumpulin. Dapat berapa karung? 5 karung. Terus ngapain pagi di situ? Ya, dari saking taatnya kan, ngapain lagi terus pagi? Bawa ke tukang besi. Terus pagi jual, ngasihin duit, kumpulin. Ditabung uang, tabung pagi. Tidak di mana, mungkin susi pagi. Gitu. Sekarang apa yang dilakukan oleh seorang santri yang taat kepada gurunya itu? Sekarang kapal yang tenggelam dia beli. Kapal tenggelam itu dihargai 16 miliar, dijual 35 miliar. Berapa nilainya? Ya. Itu yang saya inginkan nanti kepada para alumni itu, ya, kerjakan itu. Jangan kau remehkan pekerjaan yang kecil, karena tanpa ada pekerjaan yang kecil tidak mungkin ada pekerjaan yang besar. Jangan remehkan uang 1.000, ya. Kalau tidak ada uang 1.000 tidak akan ada 1 miliar. Berbeda. Jangan remehkan uang 1.000, tidak akan ada uang 1 juta kalau tidak ada 1.000, ya kan? Yang ada pada 999, gitu. Ya, tidak ada 1 juta. Ini penting. Maka lakukan itu satu, dakwah, menjadi kebersihan diri. Ada sampah di jalan ambil, ada sampah di jalan ambil. Yang bermanfaat dikumpulkan, yang tidak bermanfaat disingkirkan, ditaruh di tempat yang layak. Kemudian pendidikan. Dari dakwah dari tohara dulu kan, karena kita ibadahnya dari tohara dulu, dari tohara baru sholat. Ya, sholat yang waktu yang diberikan, itu penting. Sholat yang 1 juz yang ditinggal. Saya mau tes, kalau sudah belum ini masih 1 juz sehari pak. Tapi alhamdulillah di grup ini, itu kalau sudah dibuka nyambut pak. Alhamdulillah, berarti husnuzan saya masih dekat dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Kemudian nanti diikuti oleh keluarganya masing-masing. Pendidikan. Dan kedua adalah pendidikan. Kalau kalian bekerja, jangan tinggalkan pendidikan. Kalau kerja dari pagi sampai jam 5, jam 6 sampai jam 8 kan bisa belajar. Saya tidak jadi sampingnya. Ya, ajarin anak tetangga, ya, sesuai dengan pesan
jangan pernah kalian minta gaji. Cukup Allah yang gaji kalian. Dikasih terima, nggak dikasih Allah yang kasih kalian. Ya, hanya senang apa yang kamu ngapain bang? Kamu yang kerja di jualan dari pagi sampai jam 5. Terus setelah itu bos balik sampai saya ngajar di alhamdulillah senang. Berarti dia tidak melewati dakwah dan pendidikan. Kemudian budaya ini. Nah, kita harus membangun budaya apa kebersamaan. Ya? Budaya apa lagi? Budaya kebersihan. Budaya apa lagi? Ketertiban, kedisiplinan, keteraturan. Ini budaya kan bangun. Kalau itu kalian bangun, insya Allah kalian akan menjadi generasi yang berperadaban. Sesuai dengan yang kita pelajari di Mada Tarbiyah, at-ta'dib, at-tahdhib, at-tahdhir, hadarah. Peradaban. Itu. Kemudian yang terakhir politik. Silahkan mau bergabung, ada yang mau politik silahkan. Tapi jangan politik yang menyesatkan, tapi politik yang membangun. Ya, ada yang di politik silahkan, nanti kita hargai. Datang ke sini, datang sebagai santri boleh. Tapi kalau datang, ini al-amanah harus ke partai ini, enggak. Karena kita berdiri di atas dan untuk semua golongan. Tapi ada alumni yang masuk dalam politik, silahkan. Senang, kita doakan. Karena kita juga butuh di situ, ya, di partai politik. Dan tapi tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Itu apa yang ketiga dan yang terakhir adalah doa dan harapan. Saya ingin mengijazahkan kalian doa, tolong nanti diamalkan. Ya, yang pertama, yang belum menikah. Dan baik yang laki maupun perempuan. Salah langsung siap-siap. Nah, jangan sampai lebih dari 25 tahun yang laki. Ya, paling mentoknya 27. Ya, kalau sudah lewat 27 takut keadaan luarsa. Keadaan luarsa. Jadi kalau sudah 25 itu kamu sudah nikah di usia 25 ya, bagus. Abi mau 27. Ya, biasa. Kenapa nggak 25? Kan? Kenapa? Biar lebih banyak lagi anak. Abi nikah 27, anak 5. Alhamdulillah. Dan kalian jangan takut. Anak cuma mau satu, jangan terus sampai kasih ketiga juga boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, nanti akan merasa kita bahwa anak kita ini akan luar biasa membahagiakan kita banyak. Ya. Apa doanya? Yang sudah menikah jangan tinggalkan Rabbana habdana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan tinggalkan. Ini jangan tinggalkan. Kemudian ada doa lagi, ini ada seorang ibu ya di Arab itu, dia tidak punya kelebihan banyak, tapi anaknya sukses semua. Ditanya gimana itu? Apa rahasianya? Tidak punya pekerjaan yang hebat, kerjaan yang biasa saja, mengasuh keluarga, menjaga ini itu, tapi kok anaknya banyak semua. Jadi dia bilang, saya cuma rutin berdoa dan mendidik anak semampu saya, menafkahi semampu saya. Apa doanya? Doanya begini. Harap kalian mengamalkan semua. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni wa iyyahu al-ilman nafi' wal qalban khashi' wal rizqan wasi' wal 'amal as-salih warzuqni birrahu warda anni wa anhu. Saya tambah tadi, saya tambah wan nur asy-syati' dan cahaya wajah. Ini cahaya ya,
Nur ala cahaya itu hidayah. Ayo mulai bisa tambahin. Ya, saya tadi dulu. Allahumma urzuqni wa iyyahum al-ilma an-nafi' wal qalba al-khashi' wal nur ash-shafi' wal rizq al-wasi' wal 'amal as-salih warzuqni birrahum warda 'anni wa anhum. Siapa amalkan minimal setelah sholat diamalkan, ya, minimal setelah sholat diamalkan. Itu yang sesuai diamalkan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yang pertama Rabbana dan azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, jangan sampai tidak diamalkan. Rugi, sudah hafal tapi tidak mengamalkan, tidak rutin mengamalkan. Amalkan. Saya semenjak dari santri saya amalkan itu sampai sekarang masih. Kalau tidak diamalkan setelah sholat itu rasanya bisa. Kenapa? Karena itu visi hidup berkeluarga di situ, visi dan misi berkeluarga di situ. Ya Allah, perbaiki aku sebagai suami, perbaiki istriku sebagai istri, perbaiki anak-anakku sebagai anak-anak yang saleh dan salehah. Suami berjuang untuk menjadi kepala keluarga yang saleh, istri berjuang untuk menjadi ibu rumah tangga yang salehah. Anak-anak kita pun akan berjuang untuk menjadi hamba-hamba yang saleh dan salehah. Kemudian semuanya menjadi qurratu a'yun dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mungkin jangan sekedar mengamalkan itu. Yang kedua, Allah merzuqni wa yawma lana nafi' wa qalbi khashi' wa nur syati' wa rizqan wasi' wa 'amal salih wa rizqi birrahum warda 'anni wa anhum. Bagi yang belum menikah, amalkan. Rabbina tabarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkau sebaik-baik zat yang mewariskan. Jadi terutama yang sudah lewat umur 3 tahun masuk 4 5. Ya, saya berharap dengan doa itu kalian semuanya menjadi alumni yang diberkahi, menjadi alumni yang dikabulkan permohonannya, tercapai cita-citanya. Tidak penting bagi kita ini simbol kita, tapi yang penting bagi kita ini adalah nilai apa yang mau kalian bawa. Nilai apa? Nilai kebersamaan, nilai perjuangan, nilai kesungguhan, nilai pantang menyerah. Ya? Ini ada pengusaha yang harus itu. Jadi kalau saya pesan lemari harus itu. Ya? Siapa lagi? Saya bahas ini. Coba yang sudah memulai usaha. Ya? Masih sendiri sebenarnya? Masih sendiri. Coba lagi. Ayo yang perempuan. Migranya coba. Ya, mereka kan punya produk. Ya, ini. Apalagi selain posisi, migra semuanya. Saya berharap kalian punya usaha sendiri, karena pintu keberkahan dalam berusaha itu ada 9. Ya, pintu keberkahan dalam berusaha ada 9. Memang tersyok-syoknya, iya, tapi ada buahnya. Sampai detik ini pun saya berusaha, ya, kambing mati sudah 15, beli 40 mati 20, ya. Hari? Kenapa? Pokoknya jangan berhenti. Pintu bergerak usaha itu ada 9. Kalau pintu gajian itu cuma 1. Makanya ada tanggal muda, tanggal tua. Dan kok nggak ada pondok mesti tanggal tua, ya. Dan tapi yang bekerja sambil buka usaha bagus. Berarti dia ngambil semua pintu, ngambil 10 pintu itu, ya. Bekerja dulu, tapi di luarnya dia memulai usaha. Ya. Insya Allah mudah-mudahan diberkahi anak-anak sekalian.
kalian adalah duta pondok. Baik di pondok bergantung pada kalian. Melalui pondok pindah pada alumni berbuat sesuatu yang memalukan. Jangan kalian melakukan hal-hal yang memalukan pondok kalian. Melalui kalian dengan masyarakat adalah melalui pondok. Harumnya kalian dengan masyarakat adalah harumnya pondok. Maka dibuka kalian dengan nama baik pondok. Jagalah. Bagi kalian sudah menjaga kalian bertahun-tahun di pondok, sekarang giliran kalian untuk menjaga pondok di tengah-tengah masyarakat kalian. Allahumma akum, Allah bersama kalian. Allah bersama kalian. Allah bantu kalian. Allah sukseskan kalian. Allah lancarkan semua urusan kalian. Kalau bagi belajar, mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki antara hubungan kalian dengan orang tua kalian dan pondok kalian. Perbaiki dah. Pondok terbuka dengan lapang. Karena apa yang kalian rasakan, sungguh kami merasakannya. Kami tidak ingin kalian sengsara di luar. Oleh karena itu, tapi dulu ketika kalian minta izin, enggak berat sedang mengizinkan kedua. Tapi ingin melihat kalian kedua yang sukses mudah-mudahan terus disuksesan, yang belum sukses belum segera sukses. Kuncinya kuatkan iman kalian, kuatkan Islam kalian, kuatkan ihsan kalian. Bantu kami di pondok ini, ya. Bantu kami dengan doa, masa doakan kami ini para guru, ya, para guru di pondok, ya. Bang Sudi, Bang Uli, Bang Abdu, ya, Bang Muhammad Rizki, Bang Sadi, ya. Mudah-mudahan segera tuntas S1 yang segera menikah. Abang-abang yang memutuskan pengajian, ya, yang memutuskan pengajian, ya. Mudah-mudahan Allah pilihkan dari mereka-mereka ini yang betul-betul tulus ikhlas karena Allah. Karena di pondok kita ini tidak menggaji. Di pondok kita ini Allah yang menggaji. Di pondok ini hanya menunggu hamba-hamba yang ikhlas. Saya ikhlas mengabdikan diri saya di pondok ini. Saya ikhlas mewakafkan diri di pondok ini. Ahlan wa sahlan. Dan saya minta sama Allah, ya Allah kirimkan kepada kami hamba-hamba yang ikhlas mewakafkan diri di pondok, yang tidak mencari gaji, tidak mencari sesuatu hasil dari pondok ini, tapi memberi. Lalu diberi oleh Allah. Kalau manusia memberi itu secuil, tapi bila Allah memberi yang terbaik, insyaAllah. Dan Allah baik. Terima kasih atas kehadiran kalian pondok, kalian anak-anak kami. Kami senang atas kesenangan kalian, kami sedih atas kesedihan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ada testimoni Bang Hafid. Ya. Iya dong. Testimoni Bang Hafid. Siapa lagi? Ayo, lanjut. Azan dulu. Azan dulu. Sambil menunggu azan, mari kita menikmati makanan yang sudah disediakan.